Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Baiklah, di sini kita meneruskan kegiatan kita setelah melakukan supervisi di dalam kelas Pak Arif ya. Iya. Yaitu pada hari Selasa tanggal 15 November 2022. Iya. Pak Arif, tadi kita sudah melakukan supervisi di dalam kelas ya. Iya. Kemudian kira-kira nih dari Pak Arif yang sudah dari segi proses pembelajaran tadi, nah menurut Pak Arif yang sudah menurut Pak Arif itu bagian yang mana nih? Ya, setelah anak itu dibentuk kelompok, anak memang sudah mulai bisa bekerja sama. Oke, Saling bertukar pikiran antara anggota satu dengan anggota berikutnya dalam satu kelompok. Itu yang menurut yang positif. Kemudian yang berikutnya, anak ada sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya dalam satu kelompok. Jadi ada nilai positifnya adalah ada rasa tanggung jawab dan ada kemauan untuk saling tukar pikiran. Tanggung jawab dalam kelompok ya. Oke. Nah kemudian dari yang sudah Pak Arif anggap sudah baik tadi itu kerjasama dalam kelompok, ini ada kaitannya dengan pembagian kelompoknya enggak? Sistem pembagian kelompoknya? Iya, ada. Jadi pembagian kelompok seperti apa? Kelompok tadi kan kita buat dalam kelompok itu harus ada yang punya prestasi di kelasnya. Misalnya 6 kelompok tadi ya kita buat ranking 1 sampai 6 itu jadi 6 kelompok. Ya, kemudian kita anggotanya ya dari ranking yang bawahnya. Di bawahnya gitu. Ya. Seperti itu Pak Arif ya. Ya. Nah, kemudian dari sistem atau strategi yang Pak Arif terapkan tersebut kira-kira berjalan dengan lancar, hasilnya memuaskan atau seperti ya memang ada yang memuaskan, tapi juga ada yang memang belum memuaskan karena seperti yang kita lihat tadi dengan kelompok tadi ya, mereka yang kebagian yang anggaplah kemampuannya itu di bawah rata-rata misalnya, itu ada beberapa anak yang memang kurang peduli dengan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan tugasnya dalam satu kelompok tadi. Nah, itu yang jadi kelemahannya. Jadi di sini yang berprestasi tadi bisa membimbing kelompok kelompok yang lainnya cuma yang bawah tadi, yang di bawah ya kurang. Oke. Nah kemudian juga nih menurut Pak Arif, apakah di dalam proses pembelajaran tadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai apa belum? Ya kalau dibilang tercapai 100% ya belum ya. Tapi kalau secara mungkin 50% ke atas atau 75 ya mungkin sudah. Berarti kalau kita rentangkan dari nilai 1 sampai 10 berarti nilainya sekitar antara sekitar 78 lah. 78 ya. Oke, sudah cukup memuaskan Pak Arif ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya berarti siswa sudah bisa ya hampir beberapa persen menemukan kata-kata konotasi dalam puisi seperti itu ya. Oke. Nah kemudian dari percakapan pra-observasi kita itu ada area pengembangan yang hendak dicapai ini. Kira-kira ada yang sudah tercapai atau belum dari area pengembangan seperti yang ini ya, unsur puisi yang harus dikembangkan? Ya, sudah ada yang sebagian tercapai, tapi ada juga yang belum. Sebenarnya pengimajinasian tadi anak memang agak sedikit sulit. Oke, kemudian yang kita lanjut tentang strategi nih Pak Arif ya, strategi dalam pembelajaran, strategi dalam pembagian kelompok tadi, kemudian strategi di dalam pembagian tugas akhirnya atau proyek yang akan ditimbulkan di dalam kegiatan tersebut. Nah, kemudian di sini ingin saya tanyakan, apakah strategi yang Bapak Arif terapkan itu
bisa diterapkan ke kelas yang lain atau kelompok yang lain, seperti itu gimana strateginya? Ya, strateginya kalau mungkin diterapkan di kelas lain mungkin ya bisa juga dilakukan, tetapi ya tergantung, ya mungkin hasilnya tidak sama karena ya kemampuan masing-masing anak kan tidak sama antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya ya. Kemudian materinya pun juga kompleksitasnya kan juga tidak sama Ya. itu. Strategi atau ada model pembelajaran khusus yang diterapkan Pak Arif? Strateginya? Nah, mungkin nanti kalau dilihat dari cara pembagian kelompoknya itu mungkin kita coba dirubah ya. Mungkin bisa jadi kalau nanti misalnya secara kelompok karena ada beberapa kelompok yang tidak misalnya kurang bertanggung jawab dengan kelompoknya, mungkin bisa kita berikan bimbingan secara individu dengan kemudian mencoba mengerjakan tugas yang sama ya, tetapi kita bimbing secara individu bukan secara kelompok. Oke ya. Nah, dari kegiatan tadi apakah Pak Arif sudah memunculkan kegiatan yang bisa memotivasi siswa untuk semangat belajar? Iya, itu salah satunya memberikan reward tadi. Kalau misalnya anak itu bisa menemukan kata-kata yang konotasi yang kita harapkan tadi, mungkin kita beri reward pada anak tersebut melalui kelompoknya atau secara kita sampaikan secara umum dengan seluruh kelompok yang ada di situ, ya, yang ada di kelas itu. Yang merasakan reward ya, untuk reward. Ini yang terakhir Pak Arif ya. Nah, dari hasil yang sudah kita dapat dalam proses KBM tadi, ya kita sudah, Pak Arif sudah tahu nih mana yang sudah bagus, kemudian mana yang masih kurang perlu diterapkan lagi. Nah, kira-kira kendala yang Pak Arif temukan di dalam proses pembelajaran tadi itu apa? Ya, salah satunya adalah siswa kurang memiliki atau masih sangat kurang di dalam kemampuan memahami kosakatanya. Arti katanya itu masih sangat kurang sekali, karena di dalam puisi itu kan kata-katanya banyak yang malahnya padat sekali. Bisa persepsinya itu banyak sekali, tetapi harus sesuaikan dengan keseluruhan maksud daripada isi puisi itu sebetulnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu bagi mereka yang saya katakan tadi yang kemampuan itu di bawah rata-rata itu tadi memang ya di dalam kelas jadi kendala. Ya. Oke, kemudian dari kita kan Pak Arif sudah menemukan nih hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Nah, rencana atau tindak lanjut ke depannya supaya yang Pak Arif sebutkan tadi itu bisa teratasi seperti apa? Ya, salah satunya nanti anak kita ajak untuk ke perpustakaan, menambah menambah literasinya, terutama yaitu nanti kita suruh banyak membaca kamus-kamus istilah, kemudian ensiklopedi, buku ensiklopedi, kemudian buku-buku yang berkaitan dengan kata-kata yang memiliki banyak konotasi, seperti buku-buku peribahasa dan sebagainya. Oke, Pak Arif ya, mungkin pertanyaannya hanya sampai di situ ya. Kita sama-sama berharap nih ke depannya mudah-mudahan nih rencana dari tindak lanjut Pak Arif ini bisa mengatasi dari masalah yang Pak Arif temukan tadi. Mungkin hanya sampai di sini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.